Mas Aryo, sebenarnya saya mau ada sedikit tambahan aja dari pertanyaan ini karena karena mungkin saja treatmentnya kepada remaja dan orang dewasa kan berbeda kan, dan dari pertanyaan ini saya yakin betul bukan hanya remaja yang bisa mendapatkan benefitnya dari informasi yang Mas Aryo mau sampaikan. Tapi sebelumnya silakan ditanggapi dulu. Oke, makasih Mas Givari, makasih juga Fadi Latun, ya, Mas Fadi Latun Azhari. Jadi saya sangat senang banget sebenarnya dengan pertanyaannya, ya, dan menjawab bahwa ingin bertanya apakah perlu adanya psikoedukasi. Saya setuju banget kalau ini diadakan, dalam artian pendampingan ya bagi anak-anak atau anak muda yang menjelang remaja dan juga nanti dalam mereka memasuki usia yang lebih dewasa. Penting sekali untuk dilakukan pendampingan terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi di ranah digital, karena memang saya percaya perbaikan netizen 62 ini masih bisa dilakukan, tapi memang dilakukannya juga harus dari generasi yang muda. Kalau generasi mudanya dibiarkan aja dan dibebaskan aja tanpa ada acceptance rules-nya gitu ya, itu bisa berbahaya. Saya mendukung sekali Mas Fadliatun bahwa diadakannya psikoedukasi, tetapi juga dalam melakukan psikoedukasi ini penting bagi kita atau siapapun yang memberikan pelatihan atau edukasi ini untuk memahami betul tentang network atau jejaring di ranah digital. Jadi maksud saya jangan sampai pemberian psikoedukasi ini ya menjadi pemberian psikoedukasi yang terlalu misalkan old school atau gayanya terlalu tua gitu ya, sehingga dalam penyampaian materinya, dalam penyampaian informasinya yang sebenarnya baik jadi tidak tersampaikan. Karena memang anak muda zaman sekarang ini the way atau cara kita menyampaikan sebuah konten atau pesan itu harus sangat unik dan sangat improvisasi sesuai dengan target dan profile audiensnya. Nah, selain itu, pertanyaan yang kedua adalah intervensi seperti apa yang cocok diberikan kepada remaja yang tidak memperhatikan etika dalam media sosial. Nah, tentunya gitu ya, kalau kita bicara intervensi, apa yang bisa diintervensi atau bisa katakanlah intervensi apa yang cocok, tentunya adalah pendampingan sosial. Ya, pendampingan sosial dari apa? Biasanya teman-teman ini dimulai dengan komunitas ya, tempat teman main, gitu ya. Intervensinya berupa, nah ini pendekatannya saya bilang bahwa pendekatan kepada generasi sekarang atau pendekatan kepada generasi saya contohnya, ya kurang lebih sama Mas Givari sama lah ya, kita umurnya Mas ya, gitu ya. Pendekatannya itu tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang lu harus begini, kamu harus begini, kalau nggak begini menjadi begini. Itu sudah tidak bisa. Nah, cara intervensinya apa ya? Adalah dengan pendekatan secara sosial. Misalkan yang namanya tadi diciptakannya suatu cluster-cluster atau community ya, yang tentunya sudah ready dengan edukasinya atau bahkan sudah mendalami psikoedukasi untuk melakukan intervensi based on network mereka. Jadi setidaknya gitu ya, yang terjadi adalah networkingnya itu terbentuk. Jadi intervensi ini dilakukan karena memang tuntutan zaman atau tuntutan lingkungan networking sosialnya, sehingga orang mau berubah ya. Kalau kita memaksakan individual, saya yakin itu akan susah. Mau nggak mau yang bisa dilakukan intervensinya adalah perubahan lingkungan sosialnya. Kira-kira itu Mas. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Aryo, dan kembali lagi memang masing-masing keluarga harus tetap berhati-hati jika ingin melakukan pendampingan ya, karena kan tentu saja cara komunikasi masing-masing remaja ataupun orang dewasa yang ingin diajak ngobrol soal tata krama atau etika tuh akan bisa beda-beda ya Mas Aryo.